Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Sani, NPM 2020640305. Saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Oke, langsung saja di sini saya akan menyampaikan mata kuliah menyimak. Jadi di sini ada keterampilan berbahasa. Keterampilan dalam arti kata yaitu berasal dari kata dasar terampil. Ada beberapa pendapat mengemukakan bahwa satu yaitu Syekh Marjadi berpendapat bahwa keterampilan sama artinya dengan kecekatan. Yang kedua, Pierre Darminta berpendapat bahwa keterampilan adalah kecekatan atau kemampuan untuk melakukan suatu dengan cepat, cekat, dan cermat dengan keahliannya masing-masing. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, yaitu menulis. Yaitu yang pertama, pengertian keterampilan menyimak. Menurut Handi Guntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalam. Yaitu yang selanjutnya yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak itu ada 8 tujuan menyimak. Antara lain, yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, menyimak untuk menikmati. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Dan yang kelima, menyimak untuk berkomunikasi ide-ide. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Sedangkan menurut Kamidjan dan Suyono, menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan sungguh-sungguh, perhatian, pemahaman agresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara non-verbal. Maksudnya begini, ketika ada orang yang tunanetra, dalam artian tuli, nah dia itu bakalan akan melihat lisan kita, apa yang dibicarakan dia pasti akan tahu. Itu. Selanjutnya yaitu proses menyimak. Proses menyimak ada 5 tahap. Yang pertama tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menafsirkan, yang keempat tahap menilai, dan yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah salah satu alat komunikasi yang berguna untuk mengutarakan pesan berupa ide, maksud, gagasan, isi hati, dan pikiran dengan menggunakan bahasa lisan sehingga pesan bisa tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Ada juga manfaat berbicara yaitu 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. 3. Menambah kepercayaan diri. 4. Menambah karisma dan wibawa kita. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai harga diri. Yang keenam, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Adapun cara mengasah keterampilan berbahasa, yang pertama, kembangkan keahlian berbahasa yang baik dan benar pastinya. Yang kedua, mengasah keahlian mendengar. Jadi ya mohon maaf kalau seumpamanya ada tunanetra gitu ya, dia pasti akan melihat bibir kita yang bicara. Dia nggak bisa mendengar sih soalnya ya. Yang ketiga yaitu bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang seseorang. Yang keempat, dalam keadaan emosional, jangan paksakan untuk mengutarakan pendapat, karena itu bisa mengakibatkan orang lain itu bisa tersinggung atau yang lainnya.
Yang kelima yaitu memiliki teman belajar bersama seperti organisasi atau komunikasi. Contohnya, saya ikut dalam organisasi IPM. Jadi di situ saya bisa mengutarakan pendapat, di situ saya bisa berani berbicara dan lain-lain. Lanjut yang ketiga, poin yang ketiga kita membahas tentang pengertian keterampilan membaca. Yaitu, apa sih pengertian keterampilan membaca? Membaca adalah suatu proses yang dilakukan atau yang dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Contoh media koran, bisa majalah, televisi, radio itu. Adapun poin-poinnya yaitu sekarang kita membahas tentang jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca yaitu 1. Membaca asing, 2. Membaca kritis, 3. Membaca ide, 4. Membaca pemahaman, 5. Membaca teliti, 6. Membaca intensif, 7. Membaca ekstensif, 8. Membaca dalam hati, 9. Membaca nyaring, 10. Membaca sastra. Ya, selanjutnya yaitu tujuan berbicara. Tujuan berbicara itu untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Berkomunikasi dengan orang lain. Apakah orang lain bisa paham cara bicara kita ataukah sebaliknya? Yaitu selanjutnya kita membahas tentang poin permasalahan dalam berbicara. Yang pertama, kurangnya pengetahuan, kurangnya penyampaian kita, topik atau materi yang kita akan sampaikan itu kurang matang, kepercayaan diri kurang, situasi atau kondisi tidak mendukung, penampilan kita mungkin tidak nyaman, diksi atau pengetahuan bahasa kita kurang. Yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Contoh yang ingin membuat narasi, membuat novel, membuat cerpen itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu manfaat menulis. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menulis menyumbang kecerdasan. Yang kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreatif. Yang ketiga, menulis menumbuhkan keberanian. Yang keempat, menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Oke, yang selanjutnya yaitu hubungan-hubungan antar keterampilan. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan yang bersifat reseptif. Yang ketiga, hubungan antara menyimak dan menulis. Ketika menulis, seseorang membutuhkan inspirasi, ide, atau informasi untuk membuat tulisannya. Yang keempat yaitu hubungan antara berbicara dan membaca. Ketika berbicara, seseorang membutuhkan inspirasi, ide, atau informasi untuk bahan pembicaraannya. Yang kelima, hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Dan hubungan antara keterampilan yang terakhir yaitu hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca adalah kegiatan yang bersifat reseptif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.